Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Claresta Vega Audrey, NIM 101170001. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tentang opsi real. Pertama-tama saya mau mengajak Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian untuk memposisikan diri kita sebagai manajer dari sebuah perusahaan. Nah, manajer perusahaan itu seringkali membuat keputusan besar terkait investasi. Biasanya mereka bertanya, apakah suatu investasi itu layak untuk dilakukan atau tidak? Nah, dalam mengambil keputusan apakah investasi itu layak dilakukan atau tidak, biasanya ada kalkulasi yang matang dulu dari seorang manajer, biasanya bisa memakai metode net present value. Net present value adalah metode untuk menilai layak atau tidaknya suatu investasi untuk dilaksanakan dengan melihat dari nilai waktu dari uang atau time value of money. Metode ini memvaluasi proyek dengan cara mendiskontokan ekspektasi aliran kas selama periode proyek, dengan tingkat diskontonya itu adalah laju pengembalian yang merefleksikan risiko dari proyek atau risk adjusted discount rate. Kemudian untuk formula dari NPV itu sendiri dapat dilihat pada formula yang tertera pada slide. Nah, untuk contoh kasus, misalkan sebuah perusahaan itu punya 6 mesin dan dia berencana untuk menggantikan 6 mesin lama dengan 6 mesin baru. Kemudian masing-masing mesin itu berharga $1.000 dan mesin baru bisa bertahan sampai waktu 5 tahun. Misalkan ekspektasi aliran kas dari hasil membeli satu mesin adalah sebagai berikut tertera pada tabel. Kemudian muncul pertanyaan, apakah investasi untuk membeli mesin baru ini akan menguntungkan? Nah, dengan metode NPV kita langsung bisa menghitung bahwa hasilnya ini adalah minus 67,48, di mana nilai NPV yang negatif ini mengindikasikan bahwa investasi ini tidak menguntungkan. Seharusnya yang bagus adalah NPV-nya itu 0 atau positif. Nah, kelemahan metode NPV yang pertama yaitu NPV kurang cocok untuk proyek yang aliran kas di masa depannya itu masih memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Kemudian yang kedua, NPV ini juga kurang relevan dengan fleksibilitas manajerial dalam merespon ketidakpastian saat proyek berjalan. Nah, metode lain yang bisa menutup kelemahan-kelemahan dari NPV itu adalah opsi real. Opsi real ini kita berangkat dari ide utama di mana keputusan untuk berinvestasi itu bisa kita perlakukan sebagai mengeksersis sebuah opsi keuangan. Nah, di sini opsi real mempunyai definisi yaitu hak atau pilihan yang dilakukan terkait suatu aset real seperti lahan, bangunan, pabrik, dan sebagainya dengan memperhitungkan nilai dari fleksibilitas manajerial yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Jadi ada 2 poin penting di sini. Yang pertama adalah fleksibilitas manajerial dalam proyek yang diperhitungkan oleh opsi real. Yang kedua adalah memperhitungkan ketidakpastian. Nah, contoh dari fleksibilitas manajerial itu seperti apa sih? Misalnya, yang pertama adalah ekspansi kegiatan operasional di tengah-tengah proyek ketika si manajer ini melihat bahwa proyek ini mendapatkan respon yang positif dari pasar. Kemudian yang kedua, bisa juga meninggalkan proyek di tengah jalan jika performanya itu di bawah ekspektasi. Ataupun yang ketiga, bisa juga menunda pembangunan pabrik karena suatu hal. Dan masih banyak lagi contoh fleksibilitas lainnya. Nah, pertama ini kita punya contoh kasus untuk ekspansi, yaitu menggunakan kasus yang sebelumnya, yaitu dalam perihal membeli mesin yang baru. Tadi kita sudah mendapatkan indikasi bahwa investasi tidak menguntungkan. Lalu, bagaimana jika kita punya rencana lain, yaitu membeli satu mesin baru sekarang, jadi tidak langsung membeli 6 mesin, kemudian jika hasil dari mesin yang baru ini bagus, kita akan membeli 5 mesin lainnya di tahun berikutnya. Nah, apakah pilihan ini bisa mengubah konklusi kita? Nah, jadi kita mempunyai rencana baru di sini, yaitu kita mengganti satu mesin dan mengganti 5 mesin pada tahun berikutnya jika bagus. Nah, di sini kita memandang opsi untuk mengganti 5 mesin lama dengan yang baru itu seperti kita mempunyai opsi call untuk membeli aset, yaitu mesin baru dengan parameter-parameter berikut yang kemudian kita lakukan dengan valuasi opsi call Eropa dengan Black-Scholes, kita dapatkan nilai opsi Eropa ini adalah sebesar 143,98, di mana NPV total dari investasi menjadi 652,42, di mana ini mengindikasikan investasi menguntungkan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, memiliki opsi untuk membeli 5 mesin di tahun berikutnya, membuat investasi itu menjadi layak untuk dilakukan.
Nah, di sini kita melihat bahwa opsi real memberi nilai tambah kepada proyek kita karena kita memiliki strategi atau fleksibilitas manajerial terkait adanya ketidakpastian di masa depan terkait apakah performa mesin kita ini bagus atau tidak. Jadi metode opsi real ini adalah metode yang lebih baik sekiranya daripada MPV saja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.